Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Roldianus Meteowa, NIM 1910417044. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi manajemen internasional. Yang pertama, manajemen internasional. Manajemen distribusi internasional. Menurut Warner J. Kagen 2003, saluran pemasaran atau saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen atau pemakai industri. Menurut Kotler, saluran pemasaran adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilik atau produk atau membuat pemindahan hak pemilihan produk ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. A. Anggota saluran distribusi internasional. 1. Distribusi tidak langsung. Yang bagian A, agen. Yang 1. Perusahaan manajemen ekspor. Manajemen company adalah suatu perusahaan manajemen ekspor yang melayani berbagai perusahaan dalam kegiatan ekspor. Perusahaan ini memandang pengekspor sebagai klien mereka dan aktivitasnya perusahaan manajemen ekspor ini bekerja sama dengan perusahaan pelayanan. Selain itu, mereka juga menggunakan nama material promosi serta administrasi kliennya. Perusahaan ini memiliki skala operasi yang berbeda-beda. Adapun perubahan yang menangani seluruh produsen. Ada juga yang melayani ratusan produsen. Keberadaan perusahaan manajemen ekspor ini sangat membantu khususnya bagian perusahaan kecil yang tidak mampu menggaji manajer ekspor. Manajer ekspor, layanan yang diberikan dan tingkat kesulitan distribusi. Yang kedua, agen ekspor perusahaan. Agen ekspor perusahaan menyediakan layanan yang hampir sama dengan perusahaan manajemen ekspor, namun dalam skala dan kontrak yang lebih kecil. Agen ekspor perusahaan ini bekerja atau bertindak atas namanya sendiri dan menerima untuk jasa yang mereka terima. Yang ketiga, asosiasi web POMRE. Asosiasi ini didirikan oleh produsen-produsen Amerika Serikat. Anggota asosiasi ini dapat menentukan harga, berbagai informasi, melakukan riset pemasaran, dan lain-lain. Yang keempat, agen komisioner dan agen pembelian yang dikendalikan negara. Agen komisioner ini bertindak mewakili perdagangan luar negeri atau pembelian produk-produk tertentu. Agen komisioner ini menerima komisi dari klien luar negeri untuk jasa pembelian produk tersebut. B. Perdagangan perantara. Perdagangan perantara memiliki hak atas produk dan melakukan hubungan dagang dengan menggunakan nama pribadi dan memiliki otoritas yang berbeda antara perdagangan perantara satu dan perdagangan perantara lain dalam kaitannya dengan barang tersebut. Mereka dapat melakukan pengiriman atau tidak. Ada beberapa jenis perdagangan perantara, antara lain perdagangan ekspor. Perdagangan ekspor adalah pedagang yang langsung membeli barang dari produsen dan memiliki hak atas produk tersebut. Perdagangan ekspor memiliki mitra di luar negeri, baik pengacara maupun pedagang besar.
Dalam aktivitasnya, pedagang ekspor menggunakan nama sendiri dan menanggung semua risikonya. 2. Koperasi pengeksporan. Koperasi pengeksporan adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang membentuk suatu koperasi untuk mendistribusikan produk-produk ke luar negeri. Model kerjasama antara produsen dengan koperasi mengekspor ini disebut dengan piggybacking, di mana koperasi pengekspor ini dapat berperan sebagai perusahaan manajemen ekspor atau hanya sebagai agen. 3. Pemasok ekspor adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dari penjualan produk dengan kualitas rendah atau yang jumlah produknya berlebihan untuk dijual ke luar negeri. 2. Distribusi langsung. A. Distribusi langsung melalui agen. Dalam pendistribusian langsung, perusahaan dapat bekerja sama dengan agen perantara di luar negeri, yang mana agen itu tidak memiliki hak atas barang tersebut. Ada beberapa macam, antara lain perwakilan agen. Kegiatan sales representatif ini merupakan perwakilan perusahaan di negara asing untuk melakukan penjualan di negara tersebut dan komisi didapatkan dari penjualan. Perwakilan agen juga memantau atau mengumpulkan informasi terkait penjualan dan preferensi konsumen di negara tersebut, namun mereka tidak memiliki hak atas barang tersebut. C. Agen penjualan. C. Agen pembelian. Agen pembelian ini kadang disebut juga dengan pembeli barang untuk diekspor. Mereka aktif bergerak mencari produk dengan verifikasi tertentu untuk kepentingan luar negeri dengan standar produk dan harga dari luar negeri. Agen ini juga yang mengurus semua urusan pengemasan dan persyaratan penggalapan, namun mereka tidak memiliki hak atas produk tersebut. D. Pialang ekspor. Tugas dari pialang ekspor adalah mempertahankan pembeli luar negeri dengan penjualan lokal. Pialang ekspor tidak memiliki hak atas barang dan tidak ikut serta dalam tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Pialang ekspor memperoleh komisi atau jasa yang mereka berikan. 3. Distribusi langsung melalui perdagangan perantara. Pedagang perantara mengambil alih atas produk atau pembelian produk dan kemudian menjualnya kembali dengan nama pribadi. A. Distributor ekspor. Distributor ekspor membeli barang dengan diskon yang besar, kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan laba, memberikan layanan servis atas pembelian barang tersebut, serta mereka menggunakan nama mereka. B. Pengecer luar negeri. Dalam pemasaran internasional, pengecer luar negeri memiliki dua fungsi, yaitu selain menjual barang langsung ke konsumen melalui jaringan toko yang dimiliki, mereka juga mendistribusi barang ekspor ke pengecer lebih kecil. C. Pemborongan ekspor. Pemborongan ekspor melakukan kegiatan bisnisnya dengan memborong semua barang ekspor untuk memenuhi kebutuhan konsumen luar negerinya. 4. Saluran distribusi milik perusahaan. Salah satu alternatif mendistribusikan produk ke luar negeri dengan membuat saluran distribusi sendiri. Ada 3 alasan mengapa perusahaan lebih memilih untuk membuat saluran distribusi sendiri untuk memasarkan produk luar negerinya, antara lain untuk memperkuat cakupan wilayah dengan tujuan meningkatkan penjualan
dapat mengontrol pendistribusian luar negeri secara penuh, dan tidak ada saluran distribusi lain yang tidak tersedia. Namun pembangun distribusi milik perusahaan milik perusahaan sendiri ini membutuhkan banyak waktu, biaya, dan sulit untuk menentukan individu-individu yang cakup untuk dijadikan tenaga penjualan di luar negeri. B. Keputusan desain saluran. Dalam menentukan saluran pemasaran, produsen harus bisa memilih sarana apa yang ideal dan praktis. Bagaimana mereka memilih saluran pemasaran yang sesuai serta bagaimana mereka meyakinkan perantara yang baik untuk menangani linknya tersebut. Hingga perusahaan tersebut berkembang dan akhirnya mereka dapat memperluas, memilih, dan mengembangkan seluruh pasaran yang ideal dengan ukuran perusahaan tersebut. Maka dari hal ini pengambilan keputusan dan analisis seluruh yang sesuai dengan perusahaan sangat diperlukan agar seluruh perusahaan dapat berjalan efektif. Proses pemilihan anggota saluran distribusi dalam pemasaran internasional ada dasarnya hampir sama dengan pemilihan anggota saluran domestik. 1. Menganalisis kebutuhan konsumen. Bagaimana pelaku pembelian konsumen? Apakah mereka lebih suka membeli di lokasi sekitar rumah? Apakah mereka lebih suka membeli di lokasi sekitar rumah mereka, ataupun mereka rela menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan produk tersebut? Apakah mereka lebih suka menjual secara pribadi seperti via internet ataupun via telepon? Apakah konsumen menginginkan banyak pelayanan tambahan atau lain sebagainya? Namun, sisi lain perusahaan juga harus mempertahankan sumber daya yang dimiliki untuk keperluan kepuasan pelanggan. Dengan banyaknya layanan yang diberikan, tentunya biaya diperlukan perusahaan dan anggota saluran akan meningkatkan, sehingga berakibat pada harga barang akan lebih tinggi bagi konsumen. Perusahaan juga dituntut agar mereka dapat menyeimbangkan kebutuhan konsumen, biaya, klien, produk, dan preferensi harga penjualan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.